Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Atas perintah dari calon ibu Boskana, akhirnya dengan sangat terpaksa, Ben mengantarkan Ines untuk mencari tempat tinggal sementara. Tempat yang berada tak jauh dari rumah Batara, yakni sebuah hotel kecil tak begitu mewah. Ines pun tidak keberatan karena ia juga sudah tidak mau mengganggu hubungan Batara dan juga Zevanya. Ia sudah sadar sesadar-sadarnya bahwa ia tidak seharusnya mendatangi Batara untuk meminta bantuan. Dirinya kini merasa sangat malu pada dirinya sendiri dan juga menyesal karena sudah menyia-nyiakan laki-laki baik seperti Batara, yang mana kini pada akhirnya posisi dirinya sudah tergantikan oleh wanita lain. Lo bisa tinggal di sini sampai beberapa hari ke depan. Gue sengaja bawa lo ke sini biar si Aldo gak curiga dan gak nemuin lo, ucap Ben setelah mengantarkan Ines ke dalam sebuah kamar. Terima kasih, Ben, ujar Ines pelan sambil menundukkan kepalanya. Gua harap lo gak akan nemuin Batara lagi. Biarin dia bahagia sama Zevanya. Udah cukup hidupnya gelap selama ini gara-gara lo. Biarkan dia menikmati kebahagiaannya. Jangan ganggu dia lagi. Ines hanya menganggukkan kepalanya pasrah, menahan air mata yang sudah mulai memenuhi pelupuk matanya. Gue cabut. Tanpa menunggu jawaban dari Ines, Ben pun memilih untuk segera pergi. Setelah beberapa hari tidak istirahat dan ikut bermalam di lokasi syuting bersama Batara, tentu saja ia sangat ingin bertemu kekasih hatinya, yakni Kasur beserta teman-temannya. Tubuhnya sudah sangat lelah dan sangat ingin bermanja-manja di sana, tapi karena ulah Ines, niat itu terpending. Dan sekarang setelah ia memastikan bahwa Ines berada di tempat aman, barulah ia segera pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu, di tempat yang berbeda tapi di waktu yang masih sama, Batara dan Zevanya keduanya nampak masih berdiam diri. Batara yang terus menundukkan kepalanya persis seperti anak kecil yang habis melakukan kesalahan dan terkena amukan sang ibu. Sedangkan Zevanya yang duduk tegas sambil bersedekap tangan di dada menatap tajam ke arah laki-laki tersebut. Sayang, udah dong marahnya, kan dia juga udah pergi, ucap Batara untuk kesekian kalinya membujuk, tapi ia enggan untuk menatap wajah kekasihnya. Sayang, udah dong marahnya, beo Zevanya menirukan suara Batara dengan begitu sinis. Kalau aja aku gak datang, entah apa yang akan terjadi sama kamu, imbuhnya ketus. Iya, maaf sayang, aku gak akan begitu lagi, sorry. Bagaimana syuting kamu? Tanya Zevanya mengalihkan pembicaraan, walau nada suaranya masih terdengar ketus, namun mendengar itu membuat senyuman terbit di wajah Batara. Sedikit lagi, jawab Batara. Dengan cepat, laki-laki itu mendongakkan kepalanya untuk menatap Zevanya. Bukan hanya menatap, bahkan kini laki-laki itu segera beranjak dari tempat duduknya untuk menghampiri Zevanya. Ngapain deket-deket? Sana nggak? Balik lagi ke sana usir Zevanya mendorong tubuh Batara agar kembali ke tempat duduknya yang semula. Bukan mendengarkan, justru kini laki-laki itu semakin mengeratkan pelukannya kepada Zevanya sambil menyandarkan kepalanya di ceruk leher sang kekasih. Gak mau, jawab Batara menggelengkan kepalanya. Aku kangen tahu sama kamu. Udah amat, ketus Zevanya masih kesal. Tinggal sedikit lagi syuting aku selesai. Mungkin 1 minggu sudah beres, tinggal nunggu pemain lain untuk menyelesaikan scene mereka. Dan nanti aku balik syuting 3 harian lagi untuk syuting ending terbaik.
Aku udah nginep di lokasi hampir semingguan loh sayang. Makanya aku capek banget. Aku buru-buru selesain ini biar bisa cepat nyusul kamu. Jelas Batara panjang lebar. Aku nggak nanya, kata Zevanya masih terdengar marah. Namun walau begitu, gadis itu sama sekali sudah tidak marah. Sebenarnya Zevanya merasa kasihan dengan kekasihnya yang begitu memforsir pekerjaannya hanya demi segera menyelesaikan proyeknya. Tapi ia harus tetap berpura-pura marah agar memberikan jera supaya Batara tidak mudah mengambil tindakan seperti sebelumnya. Aku ngasih tahu sayang, makanya aku capek, aku kangen sama kamu. Bat, Zevanya langsung memekik saat tiba-tiba Batara menggigit lehernya tanpa permisi. Boleh perkosa kamu gak sih? Bisik Batara di telinga Zevanya seketika membuat mata gadis itu langsung membola dengan sempurna. Hari demi hari berlalu. Tanpa terasa, kini pekerjaan Batara sudah selesai. Hampir 2 minggu, Zevanya terus mendampingi Batara. Kemanapun dan dimanapun hingga lokasi syuting sekalipun. Zevanya benar-benar tidak membiarkan laki-laki itu hilang dari pandangan matanya. Selama hampir 2 minggu ini juga Zevanya tidur di rumah Batara, tentu saja bersama dengan Ben dan juga Alvin. Dan sesekali Eyang Darmani juga datang dan menginap beberapa hari sekali. Jangan heran mengapa Alvin dan Ben mau menginap di rumah Batara untuk jangka waktu yang lama. Tentu saja itu semua terpaksa karena keduanya dipaksa oleh Zevanya. Bahkan dengan sangat terpaksa, Alvin sampai meninggalkan Juni di kosannya seorang diri bersama anak-anaknya yang masih bayi. Sangat berat bagi Alvin meninggalkan anak kesayangannya, tapi bagaimana lagi jika Zevanya sudah berbicara, maka akan sangat sulit untuk dibantah. Terlebih Batara juga melarang Alvin untuk membawa Juni ke rumahnya karena ia tidak mau lagi mengingat mantannya, walaupun hanya mantan settingan. Tapi tetap saja Batara tidak mau mengambil resiko yang mana jika nanti terjadi perdebatan antara dirinya dan Zevanya akan terus diungkit. Jadilah Batara mengambil langkah aman dengan melarang Alvin membawa Juni. Awalnya Zevanya akan segera pulang karena ternyata pekerjaan Batara sedikit mundur, yang mana seharusnya hanya 1 minggu, tapi ternyata rampung 2 minggu. Tapi karena bujukan Batara yang terus merengek padanya, hingga akhirnya Zevanya mengalah dan mengiyakan untuk menetap sementara waktu. Lagi pula, Zevanya juga mendapatkan kabar dari orang tuanya bahwa acara pernikahan Zevanya akan dilangsungkan di Jakarta. Papa Raihan dan Zafir yang akan mengalah dan pergi ke Jakarta. Maka dari itu, selama 2 minggu ini, sembari menemani Batara syuting, Zevanya juga sambil mengurus beberapa keperluannya, memastikan bahwa acara sekali seumur hidupnya akan berlangsung lancar dan memuaskan. Sayang, kamu mau makan apa? Tanya Batara sambil menyetir mobilnya. Sejak Zevanya selalu menemaninya, Batara sudah tidak lagi memakai jasa Ben untuk menjadi supirnya. Laki-laki itu selalu menyetir seorang diri agar bisa lebih puas dan bebas jika sedang bersama Zevanya. Sedangkan Ben, ia terpaksa memakai mobil lain sendirian. Terserah, jawab Zevanya sambil memainkan ponselnya. Jangan terserah gitu dong. Batara menghela nafasnya dengan berat. Kata mematikan yang sering diucapkan oleh wanita membuat Batara terlihat begitu frustasi. Benar bukan satu kata, tapi itu sangat mematikan. Bagaimana tidak jika kata terserah itu mampu membuat siapapun akan seperti berada di jebakan Batman.
Saat ini Zevanya mengatakan terserah. Nanti di saat Batara mengajak ke suatu tempat yang ternyata tidak cocok, maka akan terjadi perdebatan lagi. Seperti beberapa hari yang lalu, saat Zevanya ingin menonton film karena bosan di rumah, ketika tiba di bioskop, Batara menawarkan gadis itu ingin menonton apa, tapi jawaban Zevanya hanya kata terserah. Tapi ketika Batara memilih film kesukaannya, action, justru Zevanya marah dan kesal karena tidak menyukai genre seperti itu. Dan saat ditanya akan menonton apa selain itu, jawaban pun masih sama, yakni terserah. Hingga terjadilah kembali perang dingin antar keduanya hingga beberapa hari. Ya, aku sih ngikut aja, kamu mau makan apa? Kata Zevanya masih dengan kesibukannya bermain ponsel. Kalau aku pengennya makan kamu, jawab Batara seketika mampu membuat Zevanya langsung mengalihkan pandangannya dari ponsel kepada Batara. Mau nggak? Ayo, Ibu Batara kini menyengir kuda. Bukankah begitu? Daripada ia mengajak Zevanya makan di restoran yang mana nanti akan menjadi bumerang untuknya karena tidak sesuai lagi, seolah belajar dari pengalaman saat Zevanya mengatakan satu mantra terserah, maka dari itu jawaban Batara adalah solusi terbaik.